Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Eh, Mari untuk mengawali kegiatan pada pertemuan kali ini kita buka dengan baca Fatihatul Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Untuk selanjutnya Pak Guru harapkan kalian semua sudah absensi di Google Form yang sudah Pak Guru linkkan juga di Google Classroom. Pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menjelaskan mengenai materi zakat. Jadi zakat itu ada dua, ada zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah mensucikan diri, kemudian zakat mal adalah mensucikan harta. Kita akan mempelajari mengenai ketentuan zakat fitrah dan juga mengenai ketentuan zakat mal. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita tentu untuk selalu rajin bekerja dan mencari nafkah. Jika nanti kalian sudah memang memiliki kewajiban untuk bekerja dan memiliki kewajiban untuk mencari nafkah. Namun yang perlu diketahui yang sudah diteladankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menjadi syauri tauladan untuk kita semua. Beliau dikenal sebagai orang yang sangat rajin bekerja semenjak masih remaja. Jadi kalian harus seperti Rasulullah yang selalu semangat meskipun masih muda. Beliau sangat mahir beternak, berdagang, bercocok tanam, dan lain sebagainya. Nah, bekerja mencari rezeki merupakan kewajiban setiap muslim. Allah membenci seseorang yang hidupnya hanya bermalas-malasan saja. Harta kita merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh kita mengatakan bahwa semua harta ini adalah hasil kerja keras kita sendiri. Karena yang maha baik, yang maha memberi rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita jangan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita itu dituntut untuk apa? Ya untuk ingat di antara salah satu ingat kepada Allah adalah dengan kita memberikan atau menunaikan zakat. Nah, karena menunaikan zakat ini berarti kita telah melaksanakan kewajiban sebagai muslim. Zakat merupakan salah satu ibadah yang berfungsi sosial. Zakat ini berfungsi meringankan beban hidup kaum du'afa. Dengan berzakat kesejahteraan sosial antara orang kaya dan orang miskin bisa dikurangi. Tentu banyak sekali hikmah zakat. Jadi Allah itu membuat syariat tentu sekali banyak hikmahnya, diantaranya itu tadi. Itu hanya diantara sebagian kecil saja. Langsung saja Pak Guru akan menerangkan mengenai zakat. Yang pertama adalah zakat fitrah. Sebelum Pak Guru menerangkan zakat fitrah, Pak Guru akan menjelaskan apa itu zakat. Zakat secara bahasa itu artinya mensucikan. Zakat secara bahasa artinya mensucikan, yaitu mensucikan baik apa yang kita miliki. Misalnya kalau zakat mal itu artinya mensucikan harta, berarti yang harta yang kita miliki. Kalau zakat fitrah adalah mensucikan diri kita, jadi diri yang kita miliki. Nah, nanti akan Pak Guru lebih jelaskan lebih lanjut mengenai kedua hal tersebut. Kita bahas yang pertama yaitu zakat fitrah. Adalah zakat kesucian, yaitu untuk tujuannya adalah untuk mensucikan diri kita. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa orang mukmin di bulan Ramadan.
Oleh karena itu zakat fitrah hanya dilakukan sejak awal bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Jadi zakat fitrah itu adalah zakat yang harus dikeluarkan setiap jiwa manusia di bulan Ramadan sampai akan menjelang masuk sholat Idul Fitri. Nah, itu. Zakat fitrah disyariatkan Allah kepada umat Islam pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Hukumnya adalah wajib bagi semua umat Islam, baik besar, baik kecil, baik laki-laki, baik dewasa ataupun budak, apalagi yang sudah merdeka, seperti itu. Jadi wajib wajib bagi diri sendiri, itu adalah hukum dari zakat fitrah. Yang namanya wajib kalau tidak melaksanakan berarti berdosa. Ini adalah dalil tentang zakat fitrah, Quran surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi yang wajib dizakati tadi selain diri kita yaitu juga sepenanggungan kita, misalnya ya istri, ya anak, atau juga pembantu. Kalau dengan orang tua yang sudah renta ya orang tua kita yang sudah lanjut usia, seperti itu. Zakat fitrah ini adalah memberikan bahan makanan pokok sesuai yang kita makan. Misalnya kita seperti di Indonesia kan sehari-hari kita makannya nasi atau dengan beras, maka zakat fitrahnya bisa dengan beras. Tetapi kalau di daerah lain karena sehari-hari makanannya gandum, ya zakat fitrahnya bisa dengan gandum. Atau di daerah lain makan kurma, ya seperti di Arab, ya zakat fitrahnya bisa dengan kurma. Setiap jiwa adalah satu sok. Kalau beras ya kira-kira 3,1 liter atau sama dengan 2,5 kilogram. Afdalnya tetap memberikan sesuai bahan makanan pokok. Kalau tidak punya beras, Pak, bagaimana? Ya lebih baik uangnya dibelikan beras. Nah, seperti itu. Kemudian syarat-syarat muzaki. Muzaki itu apa? Muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat, itu namanya muzaki, dieling-eling. Muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat. Syaratnya yang pertama adalah tentu beragama Islam, mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Dan dalam hal ini termasuk bayi yang sudah lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan, itu juga wajib dizakati. Misalnya kalian punya adik, nah adik kalian itu dilahirkan ibu kalian pas sore hari di hari terakhir bulan Ramadan, nah itu adik kalian juga wajib dizakati. Kemudian mampu membayar zakat, artinya dia mempunyai kelebihan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada saat hari raya Idul Fitri. Lah kalau budak, Pak, bagaimana orang yang miskin? Lah itu yang wajib menzakati adalah yang mampu. Misalnya budak, ya berarti yang menjadi penanggungan adalah majikannya, yang menzakati adalah majikannya. Karena zakat fitrah ini adalah wajib bagi setiap jiwa. Wajib bagi setiap jiwa. Kemudian rukun zakat fitrah. Rukun adalah sesuatu yang dilaksanakan pada saat itu namanya rukun. Kalau rukun itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi pada saat itu namanya rukun. Kalau syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan hal itu namanya syarat. Yang pertama rukun adalah niat. Niat untuk
berzakat. Kemudian ada muzaki. Muzaki tadi apa artinya? Adalah orang yang berzakat. Kemudian ada mustahik. Mustahik itu artinya orang yang menerima zakat, itu namanya mustahik. Kemudian ada harta yang digunakan untuk zakat fitrah. Itu ada 4 rukun. Yang pertama yang penting niat. Kemudian ada orang yang berzakat atau muzaki. Kemudian ada orang yang menerima zakat atau mustahik. Kemudian ada harta yang dipergunakan untuk berzakat. Waktu zakat fitrah itu kapan? Waktu zakat fitrah itu ada 3. Yang pertama yaitu dikatakan namanya waktu takjil. Waktu takjil adalah membayar zakat fitrah secara takjil. Hukumnya diperbolehkan, yaitu yaitu dilakukan sejak awal bulan Ramadan. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, meskipun hari pertama itu sudah boleh membayar zakat fitrah kepada siapa? Ya, misalnya panitia zakat fitrah. Itu namanya waktu takjil. Dilakukan sejak awal bulan Ramadan tiba hingga hari terakhir bulan Ramadan sebelum maghrib. Kemudian ada waktu wajib. Waktu wajib itu adalah diperuntukkan bagi umat Islam membayar zakat fitrah semenjak matahari terbenam. Jadi semenjak matahari terbenam sore hari, berarti sampai malam hari, sampai pagi sebelum sholat subuh di akhir bulan Ramadan. Nah, itu adalah waktu wajib. Kemudian waktu afdol yang lebih utama, tetapi yang sering mohon maaf, tadi Pak Guru kurang tepat menjelaskan tentang waktu wajib. Waktu wajib itu diperuntukkan bagi umat Islam yang membayar zakat fitrah semenjak matahari terbenam sampai sebelum sholat subuh di akhir bulan Ramadan. Oh iya. Jadi semenjak matahari terbenam sholat maghrib, di hari terakhir sholat idul di hari terakhir bulan Ramadan, itu sampai sebelum sholat subuh di akhir bulan Ramadan. Oh bukan, itu ya di akhir bulan Ramadan lah, itu adalah waktu wajib. Kemudian ada waktu afdol, yaitu membayar zakat fitrah bagi umat Islam sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, kalau sudah melaksanakan sholat Idul Fitri ya berarti sudah bukan zakat lagi. Nah itu, padahal zakat tadi, zakat fitrah hukumnya adalah wajib. Yang kedua adalah zakat mal, yaitu mensucikan harta atas harta yang kita miliki. Nah, itu namanya adalah zakat mal. Zakat mal dikeluarkan untuk memberikan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada orang yang berhak menerima. Tentu juga ada syarat-syarat, juga ada rukun. Hukum mengeluarkan zakat mal adalah wajib bagi orang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat orang yang berzakat mal atau muzaki, yang pertama beragama Islam, kemudian merdeka, kemudian harta milik sempurna atau milik benar-benar milik dirinya secara sempurna, bukan pinjaman atau bukan hutang. Harta mencapai 1 nisab. Apa itu nisab? Nisab adalah batasan minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau sudah mencapai nisab tertentu, yaitu batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian sudah 1 tahun dimiliki untuk jenis harta tertentu. Hal ini tidak disyaratkan. Harta yang wajib dizakatkan ada. Yang pertama adalah emas atau perak. Ini orang yang memiliki emas atau perak itu wajib zakat dengan beberapa ketentuan.
Karena emas dan perak ini adalah barang yang sangat berharga. Emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak yang merupakan harta simpanan disimpan. Nah, tadi kan berapa? Paling tidak 1 tahun. Emas dan perak yang disimpan ini wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah dimiliki selama 1 tahun. Kemudian memenuhi nisabnya. Jadi misalnya kita punya emas 1 gram ya tidak wajib dizakati karena ada nisabnya. Nisab emas itu berapa? Yaitu 93,6 gram. Kemudian ada pendapat lain yaitu ada 85 gram. Nah yang mana Pak? Ya, yang 85 gram tentu menjadi patokan itu lebih baik untuk mengurangi ketamakan kita. Kemudian ada nisab perak. Nisab perak adalah 624 gram. Jadi misalnya kita punya emas atau perak dengan kadar gram yang lebih dari itu tadi, dan itu dimiliki kita selama 1 tahun. Nah, emas kita itu wajib kita keluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? Yaitu 2,5% dari emas yang kita miliki. Zakatnya pakai apa Pak? Pakai uang. Lah bagaimana Pak? Ya nanti emas yang kita miliki berapa gram, misalnya 100 gram berarti 100 kali harga emas itu saat itu, misal berarti berapa kali harga emas saat itu, kemudian dikalikan 2,5%. Lah itu adalah zakatnya. Kemudian yang kedua adalah harta perniagaan. Harta perniagaan, harta yang diperdagangkan. Untuk harta jenis ini disyariatkan sudah 1 tahun dan sudah mencapai 1 nisab. Misalnya harta perniagaan adalah, dan itu adalah harus milik sempurna. Misalnya kita punya mobil. Itu harta yang diperdagangkan, misalnya apa? Punya mobil. Mobil tentu kan ada yang murah, misalnya kalau mobil harga 20 juta ya tidak wajib dizakatkan. Tetapi kalau sudah harta perniagaan atau ada yang diperdagangkan ini mencapai nisabnya, ya sama nisabnya adalah kita ukurannya adalah emas. Berapa? 85 gram atau 93,6 gram. Kadar zakatnya berapa? Ya sama 2,5%. Jadi patokannya adalah emas. Kemudian ada zakat peternakan atau binatang ternak piaraan. Yaitu yang wajib dizakati seperti kambing, domba, kerbau, sapi, unta dan lain sebagainya. Tetapi tetap ada tidak semua yang punya sapi, punya domba itu juga harus wajib zakat. Hanya saja yang memiliki misalnya 1 ekor sapi ya tidak wajib dizakati. Karena ada ketentuan-ketentuannya. Kambing, misalnya kita punya kambing yang kita miliki ini, minimal berapa? 40 ekor kambing. Jadi kalau kita punya 10 kambing ya tidak wajib dizakati. Tetapi kalau untuk menjaga kehati-hatian karena kita takwa kepada Allah, karena untuk menghilangkan rasa tomak kita, ya boleh saja, tetapi itu sifatnya tidak wajib. Tetapi kalau sudah dikatakan wajib itu apabila mencapai nisab tertentu. Kambing nisabnya adalah 40 ekor. Apabila kita punya kambing 40 ekor sampai 120 ekor, maka kadar zakatnya adalah 1 ekor umur 2 tahun. Zakat 1 ekor. Kita punya 40 kambing ya berarti wajib zakat 1 ekor dan minimal berumur 2 tahun, itu minimal. Kemudian misalnya kita punya domba atau kambing 121, kita wajib zakat 2 ekor kambing. 201 kita wajib zakat 3 ekor kambing dan selanjutnya. Setiap 100 itu bertambah
setiap bertambah 100 itu kadar zakatnya juga tambah 1 ekor. Berarti kalau 301 berarti 4 ekor, 401 berarti 5 ekor dan selanjutnya. Itu kambing. Untuk sapi atau kerbau, minimal juga kalau sapi itu 30, kalau kambing kan 40. Itu bisa dibaca sendiri. Nah, untuk onta, karena onta tidak dibudidayakan di Indonesia, maka tidak disebutkan nisab dan zakatnya. Tetapi juga nanti bisa dipelajari di lain waktu untuk kalau ingin mengerti. Untuk peternakan selanjutnya disebutkan dalam tabel tersebut, seperti unggah dan budaya perikanan, perhitungan zakatnya disamakan dengan harta perniagaan. Jadi misalnya ngingu lele atau ngingu ternak yang lainnya, unggas, bebek atau yang lainnya. Kalau sudah mencapai nisabnya disamakan dengan nisab perniagaan, dan nisab perniagaan disamakan dengan harga emas. Nah, kadar zakatnya berapa ya? 2,5%. Kemudian ada zakat pertanian yang keempat. Zakat pertanian adalah yang dimaksudkan adalah hasil pertanian dalam bahan fikih klasik adalah khusus yang memproduksi makanan pokok seperti beras, jagung, gandum dan lain sebagainya. Adalah yang ini adalah zakat pertanian. Zakat untuk jenis ini, harta ini diberikan setiap panen, jadi bukan setiap setahun sekali, tapi setiap panen. Jadi tidak harus menunggu setahun sekali. Ketentuan nisabnya adalah 5 wasak, atau kalau gabah yang kita panen itu kira-kira yang sudah mencapai nisab 750 kg itu wajib zakat. Kadar zakatnya berapa? Itu ada ketentuannya. Ada 2 ketentuan. 10% itu apabila tidak ada tambahan biaya untuk pengairan. Nah, misalnya seperti musim-musim kemarau, karena sawahnya harus perlu diairi lewat dengan pompa air dan membutuhkan biaya, maka kadar zakatnya bukan 10% lagi, tetapi hanya 5%. Ya Allah ya tahu tentu keadaan kita gitu. Kemudian ada zakat harta temuan atau rikas. Rikas adalah harta temuan, harta terpendam yang ditemukan. Harta itu sudah tidak bertuan lagi. Kalau seseorang menemukannya, harta itu menjadi haknya, namun harus dikeluarkan zakatnya, yaitu 20%. Misalnya nemu harta karun misalnya. Misalnya kita menemukan hartanya siapa? Hartanya si korun gitu. Maka kita wajib mengeluarkan zakatnya, yaitu berapa? 20%. Jika harta rikas ditemukan di Indonesia, kita harus mengikuti ketentuan hukum positif di Indonesia. Kemudian ada zakat profesi. Zakat profesi ini dibahas tersendiri karena wacana mengenai zakat jenis ini masih tergolong baru. Karena dulu itu, jadi khilafnya begini ya. Jadi zakat profesi ini memang dulu tidak disyariatkan. Kemudian ada pembahasan wacana baru tentang zakat profesi ini. Karena apa? Karena dulu begini, di antaranya secara pembahasan fikih, dulu itu dokter atau saat zamannya Rasulullah itu tabib. Tabib itu dulu orang yang mengobati seseorang itu tidak dibayar, atau bayarannya juga tidak sebanyak yang sekarang. Dulu orang mengajar seperti Rasulullah SAW atau guru itu tidak digaji. Dulu dokter itu, tabib itu tidak digaji. Dulu guru itu tidak ada yang digaji. Kemudian petani atau orang yang memiliki peternakan, orang yang bertani itu wajib mengeluarkan zakat. Karena apa? Dengan harta yang dimiliki.
Sementara saat ini seorang dokter itu hartanya itu lebih banyak yang dimiliki, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang petani. Maka dengan logika tersebut berarti kalau petani saja wajib mengeluarkan zakat, apalagi orang yang lebih banyak menerima rizki dari Allah, misalnya dokter, guru. Nah, dulu kan tidak ada guru, tidak ada dokter, maksudnya tidak ada dalam maksud yaitu menjadi profesi bekerja kemudian memiliki bayaran yang tinggi. Karena dulu waktu zaman Rasulullah tabib itu tidak dibayar, dokter itu tidak dibayar, guru juga tidak dibayar. Maka oleh ulama-ulama salaf, oleh ulama-ulama fikih dulu, maka zakat profesi ini kemudian dijadikan ada, yaitu itu tadi dengan logika seperti itu. Kadar zakatnya berapa? 2,5%. Kadar zakatnya adalah 2,5%, dan ini bisa diberikan setiap setahun sekali atau sebulan sekali, ya terserah yang mau memberikan itu. Untuk orang yang berhak menerima zakat atau mustahiq ada 8 golongan asnaf. Insya Allah akan Pak Guru jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Untuk saat ini Pak Guru cukupkan sampai di sini dulu. Bisa dipelajari kembali, dibaca-baca bukunya ya, karena sudah diberikan buku paketnya. Kemudian apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan kepada Pak Guru. Bisa ditanyakan kepada Pak Guru. Mungkin hanya itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Sekali lagi tetap semangat belajar dan jangan bosan-bosan untuk tetap semangat belajar meski dalam keadaan pandemi yang seperti ini. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.